Akhir yang ditunggu-tunggu ada juga, yaitu bisa beli rumah mewah di Jakarta Garden City tanpa DP. Bener banget, teman-teman gak salah dengar, bisa dibeli rumah ini, rumah mewah tanpa DP alias cukup tanda jadi langsung akad kredit. Dan khusus beli di Zapper Home, Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon tambahan 2% loh. Yuk kita review rumahnya ya. Rumah yang kali ini kita mau review adalah 7x15 3 lantai dan bener banget. Kalau teman-teman lihat dapat kanopinya tuh bener-bener kayak begini. Keren banget gak sih? Ini khasnya kanopinya orang kaya. Dan di carport ini bisa muat 2 mobil ya. Dan tampak depannya juga mewah banget dengan full kaca dan juga ada ornamen batu ya. Nah sekarang kita berada di ruang tamunya atau living roomnya. Ini di lantai 1 teman-teman. Jadi di lantai 1 ini sebenarnya ada ruang ART atau merangkap dengan dapur kotor. Tapi di layout ini atau di rumah contoh ini tuh nggak kelihatan ya. Karena ini desain interior. Tapi aku bisa kasih lihat layoutnya seperti di samping ini. Jadi sekarang kita lagi ada di living roomnya dan kita mau menuju ke kamar 1 di bawah, yaitu kamar tamu atau kamar orang tua ya. Nah jadi ini kita mau kasih lihat, kita bahas dulu, kita akan review dulu di kamar tamunya teman-teman. Nah kalau dilihat sekali masuk ini langsung ada jendela, dan ini penting banget jendelanya sebagai ruang pencahayaan dan sirkulasi. Jadi di bawah pun walaupun orang tua atau ada tamu nginep tetap ada pencahayaannya. Nah ini penting banget. Dan kalau kita lihat dan rasakan di kamar lantai 1 ini udah sangat lebih dari cukup karena udah mencakup bisa area tidur, di sampingnya juga bisa taruh side table, lemari dan juga bisa taruh TV ya. Dan sekarang kita mau ke area kamar mandi di lantai 1. Yuk kita lihat ya kamar mandi di lantai 1-nya. Nanti kamar mandinya nggak seperti ini ya teman-teman, karena ini adalah show unit dan udah dipasang interior. Tapi yang udah pasti akan dapat wastafel, toilet seat, dan juga dapat showernya. Dan ini sebenarnya bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lagi pengen renovasi kamar mandinya. Cukup di sebelah kiri ada wastafel, ada kaca, ada toilet seat, ada pembatas kaca supaya ketika kita lagi mandi airnya tuh nggak nyiprat-nyiprat atau nggak nyampur. Dan juga tinggal dipasang aja showernya, jadi udah lebih dari cukup. Nah ini tips juga, jadi kalau ada kaca di bawahnya dikasih ruang bisa buat taruh handuk atau sampo atau sabun ya seperti ini. Oke, sekarang kita mau ke area asisten rumah tangganya plus ada area dapur kotor. Nah ini kalau teman-teman lihat dibikin seperti nggak ada pintu, tapi ini kalau kita dorong jadi sebenarnya dia masuk ke area dapur kotornya. Nah ini sekali dibuka langsung ada posisi dapur dan nanti juga persis seperti ini ya posisi dapurnya. Tapi ini adalah interior. Dan di sebelah kanan ini ada area kamar tidurnya asisten rumah tangga. Jadi bisa dibilang satu area ini adalah area yang dipakai memang buat asisten rumah tangga. Dari dapur, terus buat mesin cuci, buat dryer atau kulkas yang buat nyimpen-nyimpen bahan-bahan masakan, terus ada juga kamar mandinya tentu saja. Nah kalau teman-teman perhatiin juga itu di ujung tuh ada void, jadi itu tembus sampai ke atas sebagai buat tempat sirkulasinya. Dan ini bisa dibilang adalah area asisten rumah tangga salah satu yang paling bagus penempatannya dan juga salah satu yang paling besar yang kita pernah review teman-teman. Jadi area asisten rumah tangga itu bakal nyaman banget, dari dapur kotornya, dari area buat dia taruh mesin cuci, terus ada area lagi misalnya buat di kamar mandinya, posisi buat masaknya, ini bisa dibilang semua enak banget. Karena kalau ini masak, karena ada void tinggi, ini juga bikin ruangan ini jadi nggak bau atau masakan-masakan itu yang biasanya ninggalin bau asap dan lain-lain itu nggak bakal kecium gitu. Dan karena ada pembatas, ada pintu, jadi otomatis nggak bakal masuk ke ruang tengah. Nah ini juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman kalau misalnya punya area mesin cuci. Nah ini kalau diperhatiin itu kan di atasnya seperti ada wardrobe ya. Nah biasanya kalau orang akan bikin hanya tembok. Nah ini ternyata dibikin lemari teman-teman. Jadi ini bisa dipakai banget buat penyimpanan kayak sabun gitu kan. Kayak misalnya sabun pel, sabun cuci, terus kita punya stok buat sampo. Nah ini bisa ditaruh semua di sini. Jadi semuanya tertutup, rapi, tersimpan, benar-benar tersimpan. Nah ini di mana sih
ini sebenarnya ada area living room, tapi tadi nggak kelihatan kan. Jadi di samping sini sebenarnya ada satu sliding door yang dibikin oleh developer sengaja. Ini sebenarnya taman, bisa juga sebagai tempat ngopi-ngopi, bisa menjemur pagi, dan ini menyatu dengan living room. Jadi teman-teman tuh punya satu area private lagi sebenarnya. Jadi ini adalah dibikin konsep oleh arsiteknya sehingga ruangan ini, rumah ini benar-benar tetap mempunyai sirkulasi udara yang bagus dan bersatu dengan alam. Nah sekarang kita ke lantai 2-nya teman-teman, dan kalau diperhatiin di pinggir tangga ini pegangannya ada lampu LED ya. Nah lampu LED itu keren banget, bikin ruangan itu makin kerasa premium. Nah kita sekarang berada di lantai 2. Jadi di lantai 2 ini full nggak ada kamar teman-teman. Ini dibikin full untuk area keluarga, dari living room, dari area makan, area dapur bersihnya, dan plus juga ada islandnya. Tapi sekali lagi ini hanya furniture, nanti teman-teman akan dapatnya kosongan ya. Dan di samping kanan sini kalau teman-teman perhatiin itu ada jendela besar. Jadi memang dibikin konsepnya ruangan ini, rumah ini itu banyak jendela. Jadi makin terasa mewah, makin terasa premium, dan dapat sirkulasinya bagus banget. Nah ini adalah di living roomnya rumah di JGC, dan sebelah kiri sini ini ada area kamar mandi, dan juga ini adalah satu area buat kerja. Nanti kita review satu persatu ya. Tapi saat ini kita kasih lihat previewnya dulu, dan ini udah ada jendelanya juga loh. Jadi teman-teman kalau kerja siang atau malam hari makin terasa nyaman banget rumahnya karena ada jendela-jendela besar. Nah area kerja ini sengaja dibuat oleh developer supaya sebenarnya kalau teman-teman pengen kerja tapi masih bisa bersatu dengan area keluarga, atau bisa juga sebagai area game. Kalau sekarang kan juga orang tuh suka banget bikin konten gitu ya, tapi pengen backgroundnya bagus tanpa pakai green screen. Jadi ini bisa juga kita tetap view-nya tuh ke ruang keluarga kita yang mewah. Kalau teman-teman perhatiin di samping TV ini seperti ada partisi kayu kan. Nah ini sebenarnya boleh jadi ide teman-teman kalau misalnya pengen desain ruangan yang tidak kelihatan sempit, karena ini aslinya tembok tapi sengaja dibikin ada ruang di tengah-tengah ini. Dan di lantai 2 ini juga ada powder room. Jadi kalau misalnya bapak ibu pengen ke toilet nggak perlu tuh turun atau naik ke lantai atas. Dan ini desainnya juga udah enak dengan ornamen lampu LED, ada jendela, ada wastafel, dan di bawah juga ada wardrobe kecil. Dan sekali lagi nanti dapatnya nggak seperti ini ya, karena ini masih unit interior developer, tapi pastinya tetap standar developer untuk rumah mewah tetap pasti bagus, nggak kalah dengan interior. Dan ini udah compact banget, kalau misalnya bapak ibu mau taruh meja makan ini bisa muat sampai 6 orang. Dan ini udah jadi standar kalau kita perhatiin rumah-rumah sekarang tuh mejanya itu cukup muat dengan 6 orang. Nah ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang pengen punya meja makan di ruangan yang gabung dengan living room dan juga islandnya ya. Dan kalau sekarang kita ke area dapurnya atau dapur bersih, ini udah ada island dengan 3 kursi. Dan kalau teman-teman perhatiin di sini tuh masih ada wardrobe-nya. Nah ini penting banget harus punya wardrobe seperti ini. Kenapa? Karena kita tuh kan kalau di rumah pasti ada panci, ada peralatan makan gitu kan, ada garpu, sendok. Nah ini bikinlah seperti ini, jadi tuh rapi, semua tersimpan dengan rapi dan gak kelihatan gitu. Dan ini warnanya juga bagus banget, pakai warna abu-abu seperti ini. Dan ini udah compact banget teman-teman, ini enak banget. Ini ada area buat kita masak, ini ada hooknya juga gitu ya buat kita ngisep kalau misalnya kita lagi masak, dan di atasnya juga ada tempat untuk penyimpanan lainnya. Nah di samping kiri ini bisa buat taruh dispenser, dan di samping kirinya lagi kalau teman-teman perhatiin ini bisa banget buat jadi inspirasi. Kita bisa taruh, ini kan pajangan, tapi teman-teman bisa juga nih taruh ini buat misalnya kayak peralatan bumbu dapur kayak kecap atau botol minyak, jadi kelihatannya tuh keren gitu ruangan dapur bersihnya. Gimana menurut teman-teman? Kebayang banget gak sih tinggalnya kalau kita nih tinggal di rumah ini bersama dengan keluarga? Pasti senang banget kan kita punya living room yang sangat besar, lega seperti ini dengan banyak kaca dan bukaan. Gimana menurut teman-teman? Dan sekarang kita mau ke lantai 3-nya. Nah di lantai 3 ini ada 3 kamar tidur teman-teman. Ada 1 kamar utama dan 2 kamar anak. Nah sama kalau teman-teman perhatiin di tangga ini juga ada jendela. Jadi ini kalau siang tuh nggak bakal gelap.
Nah, begitu kita naik langsung disambut ada kamar anak, ada kamar mandi juga, dan juga ada kamar anak kedua. Dan ini kita menuju ke kamar utama. Nah, sebelah kanan ini memang lagi mau dipasang kaca ya, karena rumah ini sebenarnya lagi dalam proses pembangunan. Tapi sekarang udah bisa dilihat. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini kamar utama itu besar banget teman-teman, hampir kurang lebih sekitar 7-8 meter lebarnya. Jadi ini luas banget dan ini udah nyaman banget. Teman-teman bisa taruh kasur yang ukuran king atau queen, tapi mungkin sekarang standarnya ada king ya. Dan juga ini pasti area yang ibu-ibu tuh suka banget gitu, yaitu ada area apa? Tentu saja makeup room. Dan juga kamar mandinya, aduh ini enak banget teman-teman. Bener-bener enak banget ruangan ini. Jadi jangan tunggu lama-lama lagi, teman-teman bisa kontak untuk lihat. Dan layout kamar mandinya ini juga udah pas banget teman-teman. Di samping kiri sini bisa taruh toilet seat, dan di atasnya ini bisa kalian desain seperti ini buat taruh kayak sabun, sampo, dan pewangi-wangi. Dan di area showernya juga udah enak banget karena ada kaca. Nanti kalian tinggal sunglassin aja, kalau nggak kan nggak lucu ya kelihatan di depan. Dan juga ini areanya tuh udah enak banget. Kalau misalnya teman-teman pengen rubah-rubah sedikit atau ditambahin kayak wardrobe, atau misalnya buat taruh lemari atau buat pajangan-pajangan handuk. Nah, wastafelnya nanti dapat, tapi nggak kayak gini ya, karena ini wastafelnya estetik banget loh. Oke, next kita mau review lagi ke kamar anaknya ya. Sambil kita spill tipis-tipis ya, mana tahu teman-teman bisa jadi inspirasi untuk desain kamar kalau teman-teman lagi pengen renov kamar anaknya nih. Nah, jadi ini dengan nuansa pink, dan ini lokasinya udah pas banget kalau posisinya teman-teman. Kayak di depan pintu ini kita bisa taruh AC, terus di samping kanan ini kita bisa taruh kaca yang menempel. Jadi kalau anak gadis kita mau ngaca-ngaca bisa. Dan juga jangan lupa taruh di tempat meja belajar, jadi mereka bisa sambil belajar. Dan pastinya anak bakal jadi kebanggaan orang tua dong, walaupun apapun hasilnya. Nah, kalau misalnya anak kalian didesain kamar seperti ini, pasti banget dan jamin banget kalau anak kalian tuh bakal seneng banget belajar dan betah di kamar, nggak keluar rumah, dan ajak teman-temannya ke sini. Kenapa? Karena kamarnya PW pakai banget. Setuju gak nih menurut teman-teman? Gimana menurut teman-teman kalau kamar anak kalian didesain seperti ini? Dan di samping kamar anak ini tentu saja ada kamar mandi. Dan ini kamar mandinya sekali lagi ini adalah rumah contoh, dan nanti dapatnya nggak seperti ini, tapi ini kita bisa buat belajar. Kalau kita pengen desain kamar mandi, ini desainnya udah kayak standar hotel bintang 5. Teman-teman bisa bayangin kalau kalian bawa teman, bawa tamu datang kamar mandi ini, pasti seneng banget mereka. Nah, ini adalah salah satu contoh yang udah inovasi banget, yaitu sekarang rumah tuh jarang banget pakai wastafel ukuran besar kalau di kamar mandinya, karena rata-rata kan dipakai hanya untuk sikat gigi gitu ya. Jadi ini bisa dicontoh oleh teman-teman. Ini ukurannya mungkin hanya sekitar 35 x 35 ya, tapi ini estetik banget kalau kalian taruh di kamar mandi. Dan jangan lupa di bawah wastafel itu taruh storage teman-teman. Ini storage bisa buat simpen sabun dan lain-lainnya ya. Dan juga kaca jendela besar seperti ini juga jangan lupa, karena selain menambah ruangan menjadi lebih besar, dia juga kita bisa pakai buat kalau misalnya kita mau pakai pomade, atau misalnya kita pengen dandan atau retouch gitu ya. Nah, sekarang kita ke kamar anak kedua di lantai 3. Teman-teman, ini bisa diperhatikan ukuran kamarnya juga compact size dan cukup banget. Ini bisa untuk taruh kasur, dan juga tentu saja harus ada meja belajar supaya mereka bisa buat belajar. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen jadiin ruangan kerja, ini juga bisa banget. Dan di sebelah kanan ini masih cukup banget kalau teman-teman mau taruh lemari pakaian juga ya. Nah, ini contoh desain yang kalian juga bisa tiru. Ini bakal jadi PW banget, multifungsi banget, karena selain meja belajar, ini juga dipasang jendela juga, dan juga ada kaca buat kita jadi cermin. Dan jangan lupa ini dibikin tambahan ada lampu LED supaya teman-teman juga kamarnya semakin berwarna dan semakin premium seperti eksekutif muda gitu ya. Jangan lupa kalau misalnya memang ada budget lebih, kasih nih pajangan estetik kayak begini. Dan gak terasa udah malam teman-teman. Ini kalau malam tampilannya juga tetap cantik, tetap mewah, tetap elegan. Udah rasanya eksekutif muda banget ya untuk rumah ini. Dan buat keluarga udah pasti nyaman banget kan. Ini rumahnya besar, lega, mewah, elegan, semua jadi satu dalam rumah ini. Jadi kalau teman-teman pengen ngeliat, pengen survei rumah ini, teman-teman bisa kontak di nomor di bawah ini, dan akan teman-teman mendapatkan spesial diskon tambahan 2% di luar
2% dari developer. Jadi total tuh bisa dapat sekitar 4% plus masih ada hadiah lainnya. Jadi konteks sekarang juga cukup tanda jadi, teman-teman bisa langsung akad kredit, dan kabar baiknya khusus melalui kita, teman-teman bisa instant approval karena kita ada kerjasama dengan salah satu bank di Jakarta. Telepon sekarang juga harganya mulai dari 3,7M sampai 5,1M tergantung teman-teman pengen lebar 7 atau lebar 9.